Yang gak habis pikir di kepala gue adalah, men ini bocah men, kok bisa bawa mobil? Apa yang terjadi? Ma bapaknya kemana? Terus akhirnya kan gue cari tahu kan. Setelah gue cari tahu ternyata dia lagi live. Tiba-tiba disamperin sama yang punya wilayah. Anjay. Disamperin preman saat live. Anjay. 250 guys. Ya, gitulah. Oke, kita balik ke kebiasaan kita, mencari yang kocak-kocak. Dari mana lagi kalau bukan dari Kominfo. Selamat malam Bapak Kominfo. Bapak baru-baru ini kan habis wawancara gitu ya Pak, habis di interview. Tapi kok kalimatnya kayak gini ya Pak? Sebagai konteks buat lo yang nggak tahu, jadi ada wartawan gitu, kayaknya CNN deh, ada nanya ke Budi Aris Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perkara investasi yang sekiranya Google akan lakukan. Apakah nanti Google akan investasi di Indonesia atau gimana, bla 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 gitu. Tapi jawaban Bapak Menteri Komunikasi kita adalah, nanti akan kita ini ya supaya Google serius. Belum, nanti kita kejar mau berapa banyak investasinya gitu. Oke ya, sip gitu. Nanti akan kita ini ya gitu. Saya tahu Bapak representasi dari orang Indonesia, maksudnya sebagai Menteri Komunikasi. Tapi maksud gua jangan gitu-gitu banget gitu. Ininya nanti di ini ya, itunya jangan lupa. Abis itu nanti ininya di ini ya. Lu paham gak sih? Keresahannya kayak Menteri Komunikasi, bro. Kok komunikasinya kayak gitu? Oh, intinya deh berusaha menjelaskan. Nanti akan kita usahakan ini ya, supaya Google serius mau investasi di Indonesia. Saat ini belum ada investasi. Nanti kita kejar. Mau sama aja, tetap tidak mengubah banyak ya. Sama-sama pusing. Kita akan lari ke kekocakan dulu. Karena ada beberapa yang sudah dikumpulkan. Sebelum nanti kita bahasan yang rada seriusan dikit. Perkara selanjutnya, kemarin kan kita sudah sempat ada ngomongin tentang orang yang mempercayai raksasa itu ada, yang padahal enggak. Well, nggak tahu sih, akan jadi perdebatan lainnya sepertinya. Cuman itu membuktikan kepada kita betapa literasi dan pendidikan itu penting sekali. Cuman ketika ada orang punya prestasi karena bisa lulus dari kampus luar negeri umur 21 tahun, tiba-tiba ada datang ibu-ibu yang julidnya bukan main. Apakah pendidikan bisa jamin masuk surga, Dek? Titi, nggak bisa Titi. Kita nggak bisa hidup bareng orang-orang seperti ini, Titi. Yura, sorry Yura. Apakah pendidikan bisa jamin masuk surga ya? Ibu Nurjana. Iya benar. Enggak, gua nggak tahu sih akun ini bener atau enggak. Siapa tahu cuman guyon atau apa. Cuman komennya bro 10.000 langsung buset isinya. On a serious note, apakah pendidikan bisa jamin masuk surga? Bisa jadi. Kalau misalkan dia berpendidikan, kemudian dia memiliki pekerjaan yang katakanlah mapan, kemudian dia akan bersodako sama orang, jadi pahala. Kalau misalkan dia pendidikannya tinggi, dia akhirnya punya minat untuk membangun sekolah-sekolah bersama bangsa, amal jariahnya jalan terus, bisa masuk surga gitu loh. Maksudnya kayak pikirannya jangan sempit-sempit amat seperti Ibu Nurjana ini gitu. Nggak heran kan kenapa ada reply 10.000 ini. Nurjana. Diri Ibu Nurjana, 5 cara menghilangkan perasaan iri dan dengki ke orang lain. Nah, dari Ibu Nurjana ada juga ini. Komenan dari Facebook. Kalau bayinya batuk pilek, maaf ya Bun, dikasih air kencing ayahnya yang terakhir. Kencingnya kalau habis bangun tidur cuma 1 sendok aja setiap hari, insya Allah sembuh. Ada banyak orang yang dulu tuh sempat ada bilang kayak, oh cewek ngapain sekolah pinter-pinter, nanti cuman ini segala macem. Lu tahu kan alasannya kan kenapa harus pinter juga kan? Lu tau gak sih kencing itu kan yang dikeluarkan dan tidak bisa diserap tubuh gitu. Bisa jadi ada penyakit, ada ini itu segala macem. 1 sendok diminumin ke anak gitu. Sembuh batuk pilek mungkin maksudnya gak batuk pilek lagi, soalnya nyawanya hilang kebanyakan ini.
Gue nggak tahu ya. Kan ada asumsi negatif yang bilang kalau Facebook itu kadang isinya yang kayak ginian. Padahal enggak juga kan. Facebook biasanya diisi dengan meme-meme yang fresh, dengan kekocakan-kekocakan tertentu. Tapi yang kayak ginian juga nggak sedikit gitu loh. 11-12 sama komen-komen TikTok. Karena apa? Karena nih, ada orang mancing sepertinya. Lu tahu kan tipikal jokes-jokes zaman dulu. Babi memang haram, titik. Tapi aku tetap makan. Sholat boleh dilanggar. Langgar itu tempat sholat by the way. Yang kayak gitu ada lagi gak sih? Jokes-jokes yang kayak gitu. Intinya untuk mancing orang aja. Komen-komennya dikira lucu lawakannya. Kalau nggak gitu nggak viral ya kak. Gila aku rasa ibu ini. Kita tunggu klarifikasi. Sampai segini usaha mau viral. Bentar lagi pakai baju oranye. Literasi rendah diberikan teknologi. Kalau lepas aja jilbab jangan malu-maluin Islam. Kau lepas aja HP ibu baca buku belajar. Dan ada aja kan? Ada aja bro. Apakah generasi-generasi seperti ini akan putus nantinya? Maksudnya kayak dia nggak akan berkembang biak? Susah untuk memastikan itu. Karena mereka pasti akan berkembang biak. Tuh kan, boneka ini aja sampai bete tuh lo lihat. Ngeliatin komen-komennya. Oh iya, perkara guy yang dikira gay. Susah bro. Literasi. Gimana ya? Gimana menyelesaikan? Maksudnya kayak akan susah sekali gitu pada akhirnya. Makanya lu nggak akan heran kan untuk ngelihat kayak ada orang yang lebih percaya sama omongan dari tetangganya daripada sama dokter. Kemarin ada dokter gitu nge-tweet tentang perkara dia ini sakit, ada pasiennya sakit TBC, dikasih tahu dokter untuk minum obat ini ya gitu. Tapi dia setelah balik lagi sakitnya makin parah, ditanya minum obatnya apa enggak, katanya enggak. Ditanya kenapa kok enggak minum, dia jawab iya soalnya kata tetangga saya. Kata tetangga saya kalau minum obat itu akan makin sakit, mending minum rebusan apa gitu. Terus kayak yang ngomong sama lu dokter bro, tetangga lu tahu apa? Ya gimana sih? Kalau selamanya kita ada di perdebatan lebih percaya tetangga, lebih percaya daripada dokter, nggak habis masalah gitu loh. Kalau gak gitu nggak viral ya kak, pakai F lo viral. Ya. Kita ke perkara yang lebih serius aja. Ada ojol pamer depan emak-emak Gresik diamankan warga. Kejadiannya tanggal 4 Agustus lalu di mana ada seorang ojol berinisial AK yang dengan sengaja mengeluarkan organ intimnya di depan ibu-ibu. Driver asal Tuban tersebut mengaku tidak bisa mengendalikan diri setiap melihat ibu-ibu kumpul. Ya Allah Tuhan. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 3 sore, mulanya sekitar jam setengah 4 kurang 10. Korban sedang duduk di depan rumah kos bersama kedua anak yang gak berselang lama. Pelaku tiba-tiba naik sepeda motor, berhenti depan korban, langsung duduk di atas kendaraannya, terus kayak nyoh gitu sambil memainkan. Mama tersebut langsung minta bantuan warga kemudian mendatangi pelaku dan mengamankan lalu bawa kantor polisi. Menurut lu di tengah-tengah kayak mengamankan lalu membawa kantor polisi sempat ada dipukulin dulu gak? Gue sih yakin iya. Kapolsek juga membenarkan akan nanti minta keterangan dan segala macamnya. Ini kasusnya nggak jauh beda sama kemarin orang mesen GoFood terus keluar kagak pakai baju terus masuk lagi kan? Nggak, jadi masalah tuh alasannya ini loh, alasannya tuh nggak make sense di kepala gua. Aka juga menjelaskan kalau sulit mengendalikan diri sejak tidak aktif berlatih lagi di perguruan silat. Menurutnya berlatih silat berdampak pada penguasaan kemampuan diri. Ilmu yang tidak tersalurkan kemudian malah mengarah pada perbuatan asusila. Hubungannya apa? Si nyambung tuh begitu. Apaan sih? Hilangnya kemampuan penguasaan diri membuat saya mengalihkan ke perbuatan asusila. Gila lu ya? Ngapain kayak kerja, kayak punya temen ngobrol gitu. Aneh men, gak make sense, gak jadi gue bawain keluar. Aneh lu tandain mukanya bro.
Kalau misalkan kenapa-napa di ini nyetir mobil. Ada sebuah perkara rame 4 Agustus lalu. Kejadian sendiri terjadi di Mampang, di mana ada seorang bocah berumur 9 tahun yang ngebawa mobil di daerah Kemang sekitar jam 5 sore dan nabrakin beberapa kendaraan sampai akhirnya dia nabrak di sebuah tiang atau pembatas atau apa yang bener-bener mobil itu nggak bisa gerak. Terus dia hampir digebukin sama warga. Tapi ketika mobil itu kacanya dipecahin apa segala macam, dilihat lah bocahnya dikeluarin, akhirnya kayak langsung dibawa ke kantor polisi atau ke mana gitu. Yang nggak habis pikir di kepala gua adalah, men ini bocah men, kok bisa bawa mobil? Apa yang terjadi? Mah bapaknya kemana? Terus akhirnya kan gue cari tahu kan, setelah gue cari tahu ternyata bocah ini kelas 1 SD, gue nggak tahu sih. Emang 9 tahun kelas 1 SD atau gimana? Gue gak tahu, tapi kayak dari artikel yang gue baca tuh kelas 1 SD aja gitu. Dan dia hampir diambuk massa. Lu kalau nonton videonya ya, sampai dijudge warga bro. Rumah bocah gue matiin kan segitunya. Tuh anaknya tuh. Bocah bro. Bingung banget dah. Jadi menurut keterangan dari beberapa orang, mobil itu awalnya lagi diparkir di pinggir jalan, lagi dipanasin di salah satu perumahan gitu. Nah si bocah ini tiba-tiba masuk ke dalam mobil itu dan dia jalanin aja. Mobilnya sendiri itu adalah Toyota Rush tahun 2010 kalau gua nggak salah, tapi persisi seperti ini. Toyota Rush tahun 2010 di mana mobilnya itu ada yang matic. Jadi kan kalau matic tuh dia ya ngegas sendiri aja, kayak kalau nggak diinjek remnya tuh dia akan jalan aja gitu. Mungkin dia cuma nurunin rem tangan terus kayak dia gerak-gerakin setirnya atau apa. Gua nggak tahu, mungkin dia main GTA atau gua nggak tahu. Mungkin dia gerak-gerakin setirnya nggak bisa ngerem atau apa. Terus akhirnya nabrakin beberapa kendaraan. Habis nabrak bocah 9 tahun dalam mobil itu panik, apalagi warga sampai mecahin kaca mobil itu. Keadaannya dia nggak apa-apa tapi nangis, lalu dibawa warga buat kabarin orang tuanya. Yang jadi masalah adalah itu mobil bukan punya dia, itu mobil punya orang. Orangnya nggak tahu. Kalau orangnya sadar gimana? Orangnya sadar, loh, mobil gua tadi perasaan di sini gitu, tiba-tiba dengar kabar mobil lu di sono nabrak. Nah, gimana? Udah menabrak dipecahin kacanya sama warga, buset dah. Tabrak lari mobilnya. Oh. Tabrak lari. Amanin dulu tuh dia. Keluar dulu sini. Sama om. Enggak apa-apa, sama om cepetan. The real bocah kematian bro, real. Terlepas dari kerugian yang ada, nggak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, hanya motor-motor dan mobil-mobil yang sengaja atau tidak sengaja dia serempet. Terus juga mungkin dia juga shock kali, gue nggak tahu dah. Ini sekarang yang dipertanyakan adalah orang tuanya kemana. Masalahnya dia kan ngambil mobil ini pertama kali dari sebuah perumahan. Perumahan itu bukanlah perumahan tempat dia tinggal. Dia ngapain? Makanya ini langsung diusut, dicari tahu nih orang tuanya gimana. Takutnya ada orang kayak mengiming-imingi, ambil dah mobil itu, ntar kalau lu berhasil ambil lu gua kasih duit gitu, atau gimana gitu. Dia ngambil mobil di sebuah perumahan yang bukan perumahannya dia, mobil itu dibawa kabur keluar, buat apa? Buat top up kayak. Sekarang orang malah kayak dari bentuk kepala, badan dan muka di bocah pasti bandel banget. Aduh. Semoga anak gua kagak kayak gini ya. Kasus ini dikabarkan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Panik banget sih sama bapaknya. Jadi bayar ganti rugi banyak banget itu. Ada mobil, ada motor yang ditabrakin, mobilnya orang yang diambil. Ada 2 mobil yang tertabrak, ada 5 motor yang ditabrak-tabrakin. Ya Allah, kepala bapaknya kayak aduh. Ini anak ngapain lagi sih? Gue gade ganti minyak boleh gak sih? Oh nih, ini by the way perkara ini cukup kocak dan menyebalkan loh kalau dipikir-pikir. Jadi gini, ada seorang creator di TikTok gitu, via Psycho, si Full. Intinya dia adalah creator live jalan kaki, di mana dia bikin live jalan kaki, terus kayak kalau lu nge-give mawar atau apa dia kayak satu langkah, terus topeng monyet, joget gitu-gitu lah, tipikal yang live
kalau misalkan di gift tuh jalan makin jauh gitu-gitu segala macam lah. Terus ada masanya dia ke salah satu wilayah yang ada di Cirebon. Dia lagi live. Tiba-tiba disamperin sama yang punya wilayah. Anjay. Disamperin preman saat live. Anjay. 250 guys. Aman siap. 250 bang. Oh ini orang-orang yang ngajakin foto gitu ya? Habis ini 250 ya bang. Tuh, terus disamperin sama preman. Aku lagi live TikTok pak. Iya. Lagi live TikTok. Izin dulu sama yang punya wilayah. Oh siap siap. dulu. Iya siap. Izin dulu sama yang punya wilayah. Serap dulu. Hah? Serap dulu. Maksudnya? Izin dulu bos. Oh ya udah siap pak. Ini memang umum, tapi izin dulu. Iya 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 iya. Buset. Stop dulu. Hah? Stop dulu. Iya stop. Stop dulu. Buset. Gak bisa kalian ambil gambar tuh. Enggak ini mau dimatiin pak. Matiin. Matiin Buset. nggak? Tak banding kalau nggak dimatiin. Mau dibatin, Tahu buset. ngomong, tahu. Kalian boleh ambil gambar. Buset, suwangar re. Izin dulu sama yang punya wilayah. Ini memang umum, tapi izin dulu. Lah, kalau umum izin ke siapa, Pak? Akhirnya orang pada marah-marah, bro. Terus panjang deh nih, ada semacam lanjutan cerita dari segala macam. Cirebon keras bang. Siap bang. Kita mungkin untuk kelanjutannya kita nggak bisa lanjut lagi guys ke Jakarta. Oh, Nathan Karena ke ini Jakarta? udah kejadian yang ketiga kalinya guys selama kita live. Kita Waduh. takut kalau misal kita lanjut ke sana lagi, takutnya tambah parah lagi lah hadangan di depan ya kan, kita nggak tahu ya kan namanya di jalan. Terlalu beresiko. Aku lihat live-live yang lain aman-aman aja guys. Kayaknya live aku doang ini yang paling apes guys. Sumpah. Kan banyak sekarang tuh yang live jalan kaki, aku tengok kayaknya aman-aman aja, nggak ada kendala. Ini live aku ini, ya ampun, apa harus ganti rute, apa gimana ini? Coba ke Lampung dah, Bang. Waduh, makin parah tuh. Hampir dibanting preman. Nah, lucunya setelah perkara itu akhirnya ada klarifikasi. Klarifikasi dari si yang punya wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana Hasanuddin, saya warga Gombang. Saya bersama Pak Kapolsek Avandi SHMH Polsek Depok, Polresta Cirebon ingin mengklarifikasi terkait video yang lagi viral terkait diri saya. Jadi pemberitaan terhadap diri saya yang lagi viral di medsos itu terkait premanisme, pemerasan atau pemalakan itu tidaklah benar. Saya siap dikonfrontasi. Maksud saya pada malam itu, satu, karena saya punya tanggung jawab moral terhadap keamanan lingkungan. Kami dan teman-teman saat itu sedang berjaga di pos Kamling. Kami secara responsif melihat adanya keramaian di situ. Kami khawatir ada geng motor sehingga kami mendatangi mereka. Saya berinisiatif bertanya kepada mereka, kalian kegiatan apa? Lagi ngobrol, saya direkam sehingga saya tidak berkenan untuk direkam. Maka saya katakan, kalian kalau mau merekam izin dulu. Saya paham kalau di fasilitas umum memang semua orang boleh merekam, tapi untuk berkenannya seseorang direkam harus izin dulu ke orang tersebut, kan begitu. Ya ampun, perkara kayak gini repot banget ya. Ya ini gimana Speed mau ke Indonesia katanya. Enggak, diplomatis banget gitu. Maksudnya kayak di sini tuh seolah-olah menjelaskan ketika keadaannya itu semua kondisi chill. Yang padahal dia datang kan langsung kayak dia datang tuh kayak langsung marah-marah gitu kan. Gak bisa kalian ambil. Stop dulu. Lagi live TikTok. Tuh. Aku lagi live TikTok pak. Iya. Lagi live TikTok.
Izin dulu sama yang punya wilayah. Oh, siap. Izin dulu. Iya, siap. Jangan Pak. Kagak, di sini dia ngomongnya izin dulu sama yang punya wilayah. Itu makan main gede-gedean power aja. Sekarang dan di sini ngomongnya kayak kami menjaga ketertiban, maksudnya izin yang punya wilayah, izin polisi. Itu kayak klarifikasi yang dibikin setelah dia salah ngomong di sini gitu loh. Sih. Ini stop dulu. Hah? Stop dulu. Maksudnya? Izin dulu, Bos. Oh ya udah siap Pak. Ini memang umum, tapi izin dulu. Iya. Stop dulu. Hah? Stop dulu. Iya, Stop dulu. Siap. Gak bisa kalian ambil gambar tuh. Enggak, ini mau dimatiin Pak. Matiin. Matiin nggak? Tak panding kalau nggak dimatiin. Waduh, di sini kan yang kita lihat arogansi. Di sini seolah-olah klarifikasinya menjelaskan kalau kami hanya mengamankan kalau misalkan nanti orang-orang enggak masuk, klarifikasinya tuh kayak enggak masuk gitu loh. Aduh, serem banget Cirebon, kenapa ya? Masalahnya sekarang di komen-komennya jadi pada isinya berantem berkata Cirebon, kemudian seorang Cirebon langsung kayak yang rame. Ada. Kasihan banget Speed ya. ISO Speed, YouTuber, streamer. Dia sering streaming in real life di beberapa negara. Terus katanya dia pengen ke Asia Tenggara, which is Indonesia adalah salah satunya. Coba lo bayangkan dia lagi jalan-jalan ke sekitar Cirebon, tiba-tiba, wah izin dulu bos. Kasihan bener. Enggak, gimana ya? Oh ini Bapak Kasepnya. Oh langsung DM-an gitu. Langsung minta maaf. Concern gue langsung mikirin, kalau Speed ke Indonesia gimana gitu. Gue aja baru tahu loh kalau ada live jalan kaki ini, sumpah dah. Coba live jalan kaki, ada yang lagi live ya? Sedang live. Ditipu. Oh banyak ya. Jadi ini kita berhenti makan dulu guys. Udah hampir sampai Medan. Dan sebentar lagi sampai Live jalan kaki Jogja sampai Pulau Bali. Dang. Gue baru tahu ada yang kayak gini. Gokil juga ya. Penghasilannya bisa 2 juta tiap hari. Dang. Sehat banget tuh. Gila. Dia emang niatan awalnya tuh live dari jalan kaki dari Banjarnegara sampai Jakarta. Tiba-tiba lagi live diberhentiin orang. Ada. Yang jadi titik beratnya apa sih? Arogansi ya? Ya udahlah ya. Gue lagi pengen ngebawain lu bahasan tentang Pandawara, tapi kenapa pencariannya cara mengubah Kagem menjadi saldo dana? Kenapa Kagem mau diubah jadi saldo dana? Blow on banget tadi. Gue sert. Oke, akan gue tutup dengan perkara ini deh. Jadi gini, ini sudah menjadi keresahan netizen cukup lama dan ini menyebalkan sekali. Lu tahu Pandawara kan? Pandawara adalah creator dari TikTok di mana Pandawara ini ngebikin kita aware tentang perkara sampah-sampah yang ada untuk ngebikin orang-orang tuh jadi nggak buang sampah sembarangan, sederhananya gitu. Bukan untuk membersihkan semua sungai yang ada sampahnya, tapi untuk menimbulkan awareness supaya apa? Supaya orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Karena nih lu lihat sampahnya segini banyak, gitulah intinya gitu. Tapi entah kenapa semenjak Pandawara muncul seolah-olah semua sampah itu menjadi tanggung jawabnya Pandawara, yang mana itu cukup menyebalkan kalau dipikir-pikir, karena ya ini urusan lu, gua dan kita semua, kenapa jadi Pandawara doang gitu. Terus ada perkara ini, ada sebuah perkara yang warga tuh akhirnya mencari keberadaan Pandawara gara-gara sungai yang pernah dibersihin sama Pandawara itu kotor lagi. Kenapa jadi Pandawara yang dicariin? Akhirnya gue ke akun Pandawara. Ini sebenarnya sungai ini sempat dibersihin di pertengahan bulan Juli lalu. Wilayahnya tuh di wilayah sekitaran Citarum apa kalau nggak salah. Jadi intinya Pandawara di sini pengen yang namanya mengadopsi
sungai. Jadi kayak sungai ini itu ada di dalam pengawasannya Pandawara. Jadi nantinya setiap beberapa kali sekali Pandawara akan ngebikin satgas, di mana satgas itu bertugas untuk membersihkan sungai-sungai ini supaya sampahnya gak menumpuk dan gak menyebar di tempat lain. Bahkan itu salah satu alasan kenapa dipasangin trash barrier ini, supaya apa? Supaya sampahnya numpuk di sini bisa dibersihin dengan cepat, gak menyebar ke tempat-tempat lainnya. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah kami dibantu oleh 30 orang volunteer untuk membersihkan sungai ini, kemudian kami pasang trash barrier persis di titik di mana sungai ini mengalami penumpukan sampah. Oke guys, maka dari itu kita akan mencoba untuk mengadopsi sungai ini. Di sini kita udah siapkan trash barrier yang akan kita pasang di sungai ini. Nantinya barrier ini berfungsi untuk menghalang sampah ataupun menghalau sampah yang ada di sungai ini agar tidak tersebar ke wilayah lain. Nantinya seluruh biaya operasional pemeliharaan sungai ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pandawara Group. Biaya pengangkutan sampah, upah para rangers ataupun petugas di sini, dan lain-lain. Lanjut di video selanjutnya. Oke, intinya gitu. Dan Pandawara juga sampai akhirnya ngeluarin ultimatum yang kasarnya bakal membasmi sumber sampahnya, yaitu orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketahuan membuang sampah sembarangan di situ, rumahnya bakal disamperin, terus sampahnya dia bakal dibalikin lagi ke rumahnya itu. Jika memang nantinya ada oknum masyarakat yang mencoba untuk membuang sampah sembarangan di sungai yang sudah kami adopsi, kami tidak akan segan dan tidak akan ragu untuk mengembalikan sampah ke rumahnya masing-masing ataupun ke orangnya masing-masing. Ultimatumnya tuh segitunya. Nah kemudian rame nih video ini. Pandawara ini nih banyak sampah lagi Pandawara. Tuh ininya mau jebol nih Pandawara. Kayak gimana nih Pandawara? Kotor lagi nih, cek CCTV aja Pandawara. Ininya mau jebol tuh, banyak sampah lagi Pandawara. Aduh kayak gimana ini? Dan video ini sebenarnya nimbulin keresahan dan kebingungan yang kayak emang ini katakanlah sungainya sudah diawasi oleh Pandawara. Maksudnya kalau misalkan penuh atau apa, Pandawara bakal ngeluarin satgas atau apa, inilah itulah segala macem. Tapi kok Pandawara doang gitu? Yang jadi pertanyaan tuh gitu. Ini pemerintah kabupaten setempat, pemerintahannya setempat, warga masyarakat setempat, jadinya kemana gitu? Jadi menimbulkan banyak pertanyaan di kepala kan. Itulah kenapa pada akhirnya orang-orang yang mikirnya jadi pada ngelunjak gitu. Karena apa? Karena urusan sampah bukan urusan dia, gimana ya? Lu bingung gak sih? Bingung bro. Kayaknya bukan yang dibahas bukan sampahnya, warganya yang buang sampah sembarangan. Yang jadi masalah pada akhirnya adalah cycle-nya akan berulang terus gitu loh. Jadi kayak Pandawara ngebersihin sungai yang ada sampahnya, terus kayak warga mikir kayak nanti juga dibersihin Pandawara, terus Pandawara balik lagi ngebersihin sampah itu. Terus cycle-nya nggak akan selesai, nggak akan habis kalau misalkan orangnya nggak dikasih tahu buat jangan buang sampah sembarangan gitu. Nah permasalahannya adalah ini juga menjadi concern karena dipikirkan banyak orang ya. Apa alasan utama orang-orang ini buang sampah? Apakah karena dia nggak ada yang ngambilin sampahnya? Apakah dia nggak tahu mau dibuang kemana, atau dia nggak pengen bayar iuran untuk sampah, akhirnya sampah dibuang sembarangan. Dan itu sebenarnya harusnya urusannya sama apa pemerintah. Kita tuh harusnya nggak mikirin kayak gini tau. Harusnya pemerintah yang mikirin ini. Karena apa? Karena pemerintah dipilih untuk memikirkan ini. Lu kalau lihat ya truk-truk sampah di beberapa tempat, ya Allah menyedihkan sekali bro itu. Yang orang concern di sini adalah kayak kalau semua mengandalkan Pandawara aja, mau sampai kapan gitu? Yang padahal emang Pandawara concern utamanya bukan buat ngebersihin sampah, buat ngasih awareness, lu jangan buang sampah sembarangan kan gitu. 2045 enggak Indonesia emas bro. 2045 ganti generasi. Mulailah dengan yang paling sederhana, dengan kalau buang sampah jangan sembarangan. Kalau megang sampah nggak ada tempat sampah, kantongin dulu, ketemu tempat sampah baru dibuang ya. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh jadi bingung gitu.
Kayak awal Agustus tuh banyak banget masalah, tapi kayak makin kesini kayak makin nggak yang sebegitunya banyak. Jadi kayak gue tuh di satu sisi happy gitu untuk masalah nggak gitu banyak, tapi di sisi lain kayak naikin video apa ya. Soalnya sekalinya ada masalah, masalahnya tuh sepusing ada bapak makan kucing, gila gak? Ini akan gue cari tahu dulu. Mungkin nanti akan gue minta bantuan orang-orang waktu nge-live buat nyari tahu perkaranya, tapi sampai waktunya tiba kita rehat dulu, rehat sejenak. Masalah nggak ada, giliran masalah banyak bingung, giliran masalah nggak ada dicari-cari. Channel ini doang emang aneh dah. Makanya videonya random-random kan akhir-akhir ini, ya gitulah. Jadi gua rasa itu aja dulu buat video gua kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sementara itu tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Kalau misalkan ada perkara yang bisa lu kasih tahu ke gua, bisa tag aja di sosial media gua di @lunatictwister. Love you all so much. Nama gua Andri, sekian dan aduh, masalah banyak, pusing. Masalah nggak ada, ayo dong masalah dateng. Ribet juga channel ini. Gue kayak salah satu, lu tau gak sih ada salah satu stasiun TV yang kayaknya nggak salah satu deh, kayaknya banyak deh. Ada beberapa stasiun TV yang emang fokusnya nayangin berita, ketika berita nggak ada, mereka puyeng bro. Kayaknya gue mulai merasakan hal itu. Kayak, anjir berita apaan lagi nih? Kayak kosong gitu. Sekalinya ada random-random banget anjir. Masalahnya kagem mau diganti jadi saldo dana gimana? Ya, bye-bye, thank you.